Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para pimpinan dari pesantren Khairul Razikin, Ustadz Ali dan seluruh jajarannya, para asatiz yang telah mengorbankan jiwanya, waktunya, tenaganya untuk kemajuan Islam, khususnya di pesantren Khairul Razikin ini. Kita sebutnya pesantren, tapi di dalam Al-Quran disebutnya Masajidallah, yaitu masjid-masjidnya Allah. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Kita doakan semoga para asatizah yang telah mengorbankan jiwanya, waktunya, tenaganya, bahkan hartanya untuk memakmurkan masjid Allah ini dibalas dengan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati para wali santri yang telah menitipkan amanahnya kepada kami, yang hari ini adalah waktunya kami kembalikan ya, secara resmi ya. Nah, kemarin itu sudah dikembalikan, tapi balik lagi. Sekarang diserahkan secara resmi. Karena ini merupakan akad yang mulia. Akad ini setara dengan akad yang disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang teguh. 3 kali Allah menyebutkan mitsaqan ghalidha. Biasanya saya menyebut mitsaqan ghalidha ini dalam ceramah pernikahan, karena ceramah pernikahan ini mitsaqan ghalidha. Tapi yang lainnya ya, jadi akad nikah itu adalah perjanjian yang teguh. Yang kedua yang lainnya, yang pertama adalah janji Allah atau akadnya Allah kepada para nabi-nabinya, itu disebut mitsaqan ghalidha. Janji bahwa kamu akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut mitsaqan ghalidha. Jadi para nabi juga diambil janji, diambil sumpah. Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqul linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Enggak pantas bagi seorang nabi, seorang yang dikasih ilmu, seorang ustadz, seorang ulama yang ketika diberikan amanah kepemimpinan umat lalu mengatakan ikuti aku, ya, sembah aku, bahkan dukung aku, walakin kunu, tapi para nabi itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan para pengikutnya rabbaniyin. Nah, wali santri menyerahkan kepada kami agar anak-anak ini menjadi rabbaniyin, agar mereka ini menjadi rabbaniyin di pesantren ini. Maka itu menjadi janji yang ketiga, yaitu perjanjian antara Nabi
dan umatnya. Bahwa perjanjian para nabi dan umatnya ini untuk apa? Untuk selalu setia. Tapi kita berharap bahwa hari ini bukan perpisahan akad, bukan akad pelepasan, betul ya, anak-anak santri ya. Sekali akad ya, kalau kata pepatah mengatakan sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Ya. Sekali berakad jadi santri, maka sampai mati jadi santri. Itu akad kita. Penyerahan kita saat ini wisuda anak-anak santri kita kepada wali santrinya kembali, ini hanyalah penyerahan secara fisik, tapi secara jiwa kami tetap akan menjadi guru bagi mereka. Yang saya sayangi anak-anak santri yang telah menempuh pendidikan, mereka juga berkorban waktu, tenaga, masa muda. Ya, banyak yang nggak mau berkorban masa mudanya. Masa muda dipakai untuk foya-foya, untuk bersenang-senang, untuk leyeh-leyeh, untuk rebahan, ya, untuk di rumah nonton TV, pegang HP. Tapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saat dimana tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 golongan itu salah satu diantaranya adalah anak muda. Ya, tahu hadis ini kan? Anak muda yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Anak santri ini. Ya. Jadi yang disebut di dalam hadis Nabi itu, anak santri ini udah pasti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya dapat hadis ini masih SMP, kepengen sekali jadi santri. Tapi kan kita ikut orang tua. Orang tua masukin saya ke SMP biasa. Akhirnya nyari-nyari pengajian, nyari-nyari majelis taklim, ketemu habaib gitu. Ketemu guru-guru ngaji, ketemu, rasanya senang sekali. Dan berdoa, walaupun namanya anak-anak ya, tetap berdoa semoga saya tercatat sebagai salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, wisuda ini adalah wisuda pelepasan untuk mantan santri, halo, atau ya ini pengukuhan menjadi santri abadi. Ya, pengukuhan untuk menjadi santri abadi. Kalau saya memilih untuk yang kedua, setuju nggak? Setuju? Sampai sekarang pun saya bersyukur pada Allah di umur yang saat ini 47 tahun, nggak kerasa, terus dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amanah-amanah dakwah. Makanya mohon maaf ya anak-anak santri, waktu pertama kali ngerintis ya Ustadz Ali, ya seminggu 2-3 kali saya ke pesantren, nemenin baca Al-Kafi bareng-bareng anak-anak santri. Makin kesini makin seminggu sekali ya, makin kesini sebulan sekali. Bukannya nggak sayang, cuma anak-anaknya banyak ini, anak dakwahnya banyak, amal solehnya banyak. Sudah anak sendiri 6 ya. Besok juga anak saya ini wisuda juga. Terus anak dakwah, Masya Allah. Maka itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada satupun nikmat yang melebihi nikmat dakwah. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat yang tinggi setelah itu adalah nikmat dakwah. Nikmat di mana kita menyebarkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya hari ini bukan wisuda pelepasan, tapi wisuda pengukuhan anak-anak santri kita, insya Allah menjadi
para da'i. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Sebelum menjadi pebisnis, kita da'i. Sebelum menjadi pedagang di pasar, kita da'i. Sebelum menjadi dokter, kita da'i. Sebelum menjadi astronot, kita da'i. Sebelum menjadi presiden, kita da'i. Sebelum menjadi apapun, kita da'i. Nahnu du'at. Kita adalah da'i. Da'i ini apa? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panggil orang-orang itu untuk menuju, ya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Sabili rabbik. Saya beberapa hari ini lagi nontonin videonya Donditan. Koh Dondi. Ada yang pernah lihat Koh Donditan gitu? Belum ada yang tahu? Kalau ada yang nanti nonton YouTube, coba lihat Koh Donditan itu. Dia sudah memualafkan lebih dari 200 orang. Mantan beliau sebutnya mantan kafir. Mu'allaf. Tapi udah bukan mu'allaf lagi katanya. Masya Allah. Sejak start dia menjadi seorang muslim, maka terus dia ngegas untuk berdakwah, ngajakin orang untuk masuk Islam. Masya Allah. Ada orang berdakwah, ya, lagi berdebat, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat dengan cara yang baik. Dia berdebat nih tentang kekristenan. Tapi berdebat di sini untuk menemukan kebenaran, tidak memaksa. 2 jam 3 jam masuk Islam gitu. 2 jam 3 jam masuk Islam, Masya Allah. Ada yang menangis ketika buka Bible gitu. Jadi dia nggak sebut buka Injil tapi buka Bible. Karena ketemu di situ ayat-ayat yang bercampur dan seterusnya. Ya artinya saya sendiri ketika melihat Koh Dondi, kayaknya umurnya sama sama saya itu. Itu ada rasa iri. Kan iri itu boleh ya. Terhadap, ya, iri ini boleh terhadap orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang beribadah. Dia banyak. Saya tuh iri sama Koh Donditan itu. Ya. Aduh ya Allah, dia udah mengislamkan lebih dari 200. Saya lebih kurangnya 8 orang lah gitu. Ya. Lagi camp Magnet Rezeki, tahu-tahu dia gemeteran masuk Islam gitu. Gemeteran masuk Islam. Itu nikmat. Karena la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Mendapatkannya didapatkannya hidayah terhadap seseorang karena perantaraan kamu itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka saya ingin mengajak anak-anak santri ini terus menjadi ini modal dasar. Kalian fondasi dasar luar biasa yang ada di pesantren ini, ya, peluk dengan begitu cintanya, lalu kemudian setelah itu jadilah para dai-dai. Apalagi kita masukkan di sini pesantrennya Khairul Razikin, Magnet Rezeki. Kemarin saya ke Al-Qudwah. Kita ininya ke Al-Qudwah ya, afiliasi ya. Sejak kapan? Tahun ini ya. Ya terusin aja Al-Qudwah. Jadi kemarin saya sampaikan ilmu Magnet Rezeki di Al-Qudwah, mereka tercengang kayak baru tahu gitu ilmunya. Ya. Itu tuh saya kayak merasa, ya Allah, dakwah saya belum sampai gitu kepada santri-santri Al-Qudwah. Padahal kan dekat aja sini. Kayak mereka baru tahu gitu ilmu Magnet Rezeki itu. Ya. Kalian kan udah mendarah daging ilmu Magnet Rezeki. Ya, insya Allah. Amin. Boleh Ustadz tanya nggak? Boleh. Kalau udah mendarah daging kan kita tes ya. Boleh. Boleh ya. Siapa yang sholat taubat hari ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Masya Allah. Wali santri ada yang sholat taubat hari ini? 1, 2. Sebenarnya harusnya wali santrinya juga nyantri, ya kan? Harusnya wali santrinya nyantri. Itu orang, masyarakat, kita sebutkan sholat taubat setiap satu dosa. Sebenarnya kan itu bagian dari latihan ya. Nggak mungkin juga kita 1000 dosa 1000 sholat taubat, Masya Allah banyak sekali. Tapi disitulah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa sih Indonesia ini tidak menjadi negara adidaya, padahal sumber dayanya itu cukup untuk menjadikan Indonesia ini negara adidaya, superpower mengalahkan Amerika, Eropa. Percaya nggak? Percaya ya? Percaya. Ya. Apa yang membuat Indonesia seperti itu? Ya dosa. Karena kita sudah memilih agama Islam, maka hati-hati dengan dosa. Dosa yang kita lakukan itu Allah balas, Allah cuci. Tidak ada satupun kesakitan, penderitaan yang dialami seorang muslim, seorang mukmin kecuali pengguguran dosa. Makanya kita senang digugurkan dosanya. Cuma ya, mau sampai kapan digugurin dosa terus? Ya kan? Jatuh lagi, ditipu orang lagi, dan seterusnya. Lebih baik sholat taubatnya tiap hari. Lebih baik setiap hari sholat taubat. Makanya nanti mudah-mudahan ini ya sedikit mengingatkan, Ustadz tadi mengingatkan yang tadi sholat taubat pagi ini alhamdulillah. Nanti yang lainnya, oh ya saya hari ini belum sholat taubat, tambahin sholat taubat. Jangan-jangan saya ada dosa hari ini. Jangan-jangan atau pasti. Jangan ada dosa hari ini. Ya. Nah jadi bismillah, insya Allah hari ini sangat bangga kami sebagai orang tua, sebagai pengasuh dari pesantren ini melihat para kader-kader dai magnet rezeki. Dan insya Allah kalau urusan rezeki mah udah pasti banyak, Yang Ustadz khawatirkan tuh kalian tuh kalau udah kebanyakan rezekinya itu Kak Ustadz. Itu aja sebenarnya. Kalau udah kebanyakan rezekinya, takutnya lalai. Ya. Jadi yang dikhawatirkan itu terhadap orang yang beriman tuh kalau kebanyakan rezekinya. Kalau nggak banyak rezekinya ya jawabannya udah tahu lah gitu. Nggak perlu kita bilang lu banyak dosa, lu nggak perlu. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri. Maka ya anak-anakku sekalian, bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan insya Allah hari ini sebagai hari pengukuhan sebagai seorang santri abadi. Dan santri abadi ini nikmat, santri abadi, dai abadi. Dan kalau bisa Bapak Ibu semuanya wali santri itu minta sama Allah, ya Allah aku mau juga menjadi santri abadi ini. Aku mau menjadi santri abadi. Santri abadi bukan berarti terus kemudian harus absen tiap hari gitu ya. Masuk ini enggak, tapi jiwanya, hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Makanya pesantren ini masjid. Sejak kecil terikat dengan masjid dan sampai kapanpun terus terikat dengan masjid dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman ini naik turun. Dan naik turunnya tergantung lingkungan kalian. Maka hati-hati dengan lingkungan. Kalau anak-anak sekarang nih Bapak Ibu semuanya ya, ada satu hashtag katanya kabur aja dulu ya. Itu sampai anak-anak saya juga tuh kepengennya pergi, gitu kan. Aku mau daftar beasiswa ke Kanada gitu. Ini lagi mikirin ke Australia gitu. Ini lagi mikirin mau ke Eropa gitu. Saya yang ketakutan sebenarnya. Ketakutannya bukan karena apa? Ketakutannya karena lingkungan. Saya bilang kalau kamu laki-laki mungkin Abi izinin. Tapi karena kamu perempuan, nggak gampang nih. Kemarin aja lepas ke Malaysia gitu, ya doain terus gitu. Sempat ada acara ke Thailand gitu kan. Aduh, nah kamu ke Thailand ngapain di sana banyak
Iya, bahasa aja mereka 3. Kalau kan his, her, sama apa gitu satu lagi tuh ya. Kali ya. Gelisah kita itu lingkungan. Lingkungan sekarang ini bukan cuma lingkungan fisik. Lingkungan kita ini adalah lingkungan handphone, YouTube, TikTok, Instagram, Netflix, dan seterusnya. Nah ini yang seperti ini, Masya Allah. Kebanyakannya anak-anak santri ini ketika keluar dari pesantren kayak singa lapar. Ya. Karena dikungkung di kandang gitu ya. Pas dibuka, brrr, gitu kan. Ada singa rusak di sana gitu kan, diserbu semua. Ya. Maka batasannya adalah ilmu. Batasannya adalah ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu an itu bicara kepada tabi'in. Tabi'in itu kan tabi'in apa tabi'ut tabi'in? Ya. Bicara kepada tabi'ut tabi'in. Jadi Anas bin Malik umurnya dikasih panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi khadimnya Rasulullah di umur berapa tahun ya? 11 tahunan. Dikasih sama ibunya menjadi khadim, Anas bin Malik. Makanya riwayat hadis banyak dari Anas bin Malik. Kemudian umurnya dikasih 100 tahun sama Allah, lebih. Sampai kemudian akhirnya beliau mengalami tabi'in. Tabi'in itu anaknya para sahabat. Gitu ya. Jadi tabi'in ini berarti bukan nggak pernah ketemu sama Nabi. Tabi'ut tabi'in ini cucunya para sahabat. Kan begitu ya, cucunya sahabat. Anas bin Malik hidup di cucunya para sahabat. Apa kata Anas bin Malik? Aku melihat kalian melihat dosa itu ringan banget, kayak lalat hinggap di hidung. Lalat hinggap di hidung, begini doang gitu, dosa. Sholat taubat doang nggak bisa gitu. Itu zaman dimana tabi'ut tabi'in masih ada Imam Syafi'i di situ ya. Imam Syafi'i, masih ada imam-imam besar di situ. Sekarang kita tinggal di tempat di mana dosa bukan lagi dilihat secara fisik, dosa dilihat secara digital. Masya Allah. Sekarang orang udah bisa bikin film pakai AI, ya. Bikin film pakai AI. Semalam saya bahas sama seorang sutradara, sutradaranya Buya Hamka, Fajar Bustami. Ini bentar lagi para ahli periklanan habis sudah, karena udah bisa dibikin pakai AI. Ini kalian menghadapi zaman yang kayak gitu. Zaman dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman orang sudah merasa lagi nggak perlu Quran. Kenapa? Karena udah ada AI. Ya, udah ada ChatGPT, udah ada macam-macam tuh. Ya, sekarang AI namanya macam-macam. Yang usah tahu cuma ChatGPT aja. Ya, sekarang namanya macam-macam. Gemini, apa-apa semua AI semua. AI itu Masya Allah bikin prom apa jadi sudah. Makanya Jack Ma, tahu nggak Jack Ma? Siapa Jack Ma? Nah, Jack Ma tuh bilang, jangan ajarkan anak kalian apa yang bisa dilakukan oleh komputer, karena udah pasti kalah. Jangan ajarkan anak-anak kalian pada apa yang bisa dilakukan oleh komputer, karena udah pasti kalah. Komputer bisa melakukan segalanya sekarang ini, ya. Tapi ajarkan anak kalian pada apa yang komputer tidak bisa lakukan. Apa yang komputer tidak bisa lakukan? Ya, tilawatil Quran itu komputer nggak bisa lakukan. Ya, menjiwai, mentadaburi, melaksanakan Al-Quran itu komputer nggak bisa lakukan. Maka mudah-mudahan ini bekal kalian udah yang terbaik sudah. Kalau kalian belajar matematik sama kalkulator aja udah kalah, apalagi sama AI. Ya, dulu kita mau ngitung-ngitung Pak, itu cuma pakai kalkulator, ada ayat. Sekarang itu ke Google, tulis aja gak ya, 3 log 9 tambah 4 log 16 sama dengan berapa ya?
Ya. Itu tuh si Google langsung jawab sama dengan, udah tinggal diakuin sama dengan, langsung jawab dia. Nggak usah pakai mikir. Cuma bukan berarti bahwa kita nggak belajar matematik. Belajar basicnya, biar kita tahu, oh ternyata komputer bisa sampai sana. Tapi gimana caranya kita mengalahkan? Dan ada yang menggelitik ya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita ngalahkan Cina yang sudah AI-nya seperti itu? Mereka udah bikin mobil listrik sekarang menguasai. Cina sudah menguasai, hampir mengalahkan Jepang. Bahkan Alphard sudah kalah sama Denza. Ya. Ini ada yang ngikutin nggak nih? Nah, iya. Ngomongnya Alphard. Alphard itu udah dikalahkan sama Denza penjualannya. Bulan Maret penjualan Denza 1.600. Alphard cuma 20. Ya. Dahsyat itu Cina itu. Sekarang pertanyaannya, nih kalian nih lulus dari wisuda, terus kemudian mau ngalahkan orang Cina, bisa nggak kira-kira? Ya. Terus kemudian kita agenda kurikulumnya mau ngalahkan Cina, Pak, mau ngalahkan Cina, Bu, Jerman, Amerika, ya ketinggalan. Dia udah kemana, kita baru di sini. Ibaratnya gini nih, gimana caranya ngalahin Michael Jordan? Gimana caranya? Ya, latihan basket sepanjang hidup nggak akan menang melawan Michael Jordan, betul nggak? Michael Jordan, gimana cara ngalahin Michael Jordan? Jangan main basket sama dia. Betul nggak? Tahu kan Michael Jordan, tahu? Jangan-jangan itu zaman saya nih, anak-anak kagak tahu ya. Michael Jordan main basket tuh. Kita pengen ngalahin Michael Jordan. Gimana caranya? Sederhana, jangan main basket sama dia. Ya, Michael Jordan, kita ngaji yuk. Gitu. Kita udah menang sama dia. Betul nggak? Maka pertarungan hari ini bukan pertarungan materi, tapi pertarungan spiritual. Kalau pertarungan materi kita udah kalah sama Jerman, sama ini, ngapain? Udah capek juga. Dan bukan itu pertarungannya. Pertarungannya sudah pertarungan materi, bukan pertarungan materi. Pertarungannya sudah pertarungan spiritual. Nah, pertarungan spiritual di situ, itulah peran kalian. Peran kalian sudah dibekali dengan Al-Quran. Banyak orang yang, saya setelah jadi santri ngapain ya? Cuma punya Quran doang. Loh, Quran adalah segalanya. Banyak yang merasa, apa ya, saya setelah dari sini nih, palingan jadi ustadz lagi saya nih. Aduh, mau ngelamar di pesantren mana ya? Nggak gitu. Kalian sudah punya segalanya, sudah punya ilmu. Bahkan Nabi sekalipun, kalau kalian punya ilmu, contohnya kisahnya Maryam dengan Zakaria. Kisahnya Maryam dengan Zakaria, masih ingat kan? Kullama dakhala, itu udah jadi ayatnya magnet rezeki dah tuh. Ya. Zakaria akhirnya belajar sama Maryam. Kenapa Zakaria harus belajar sama Maryam? Karena Maryam punya ilmu. Jadi siapapun yang punya ilmu, Nabi sekalipun akan tunduk dengan yang punya ilmu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, doakan, Ustadz juga lagi berjuang sekarang. Ustadz berjuangnya di dunia film sekarang. Makanya maaf ya kalau jarang ke pesantren. Dunia film nih habisin waktu, tapi gitu ya, nggak ada yang masuk ke dunia film untuk memasukkan nilai-nilai ini. Gimana caranya? Yang seperti ini yang nonton paling berapa orang? Ini di sini berapa orang? Ini direkam terus kemudian diupload ke YouTube berapa orang? Yang ditonton banyak mah joget-joget. Yang ditonton banyak mah konser. Yang kayak gini-gini paling berapa? Tapi ternyata ada satu peluang di mana kita bisa memasukkan nilai-nilai dakwah, tapi yang nonton jutaan. Ini keajaiban Air Mata Wanita, insya Allah kan akan tayang di Malaysia. Setelah dari Malaysia di Netflix, gitu. Kalau udah ditayangkan di Netflix, yang nonton jutaan. Kalian siap nampung tuh.
Habis nonton Netflix kan, waduh, ini siapa yang bisa ngajarin saya ilmu magnet rezeki ya? Gitu. Terus ketemu dia tuh tetangganya adalah alumni santri Khairul Razikin. Langsung datang tuh. Ini kalau bisa jadi CTMR semua deh nih. Ya. Langsung dididik. Ajarin garpu tala dan gak usah mikirin terus kemudian nanti bayaran saya dari mana. Udah pasti rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Udah, Ustadz juga selama ini gak pernah mikir kok. Selama ini gak pernah mikir. Tapi ya keajaibannya begitu. Ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu keajaiban. Ketika Bang Fajar Bustami datang ke rumah gitu, emang berapa bikin film? 6 miliar gitu. Waktu itu nggak punya duit. Orang magnet rezeki pantang bilang begini, oh aduh gede banget ya, saya nggak punya duit. Itu bukan orang magnet rezeki. Ya, berapa duitnya? 6 miliar. Subhanallah, Allah mau kasih duit 6 miliar sama saya begitu. Jadi juga akhirnya bengkak jadi 10 miliar. Biayanya alhamdulillah. Tapi bismillah insya Allah ya, karena nggak ada yang main di dunia ini dan akhirnya udah bismillah. Nah sekarang ini kan sudah ada penerus, udah ada Ustadz Ali dan para asatisnya, udah ustazahnya juga udah menguasai ilmu magnet rezeki, para CTMR. Bismillah, izinkan saya masuk ke dunia yang belum gitu kan bisa dijamah oleh yang lain. Hollywood besar karena film, Amerika besar karena film, Korea besar karena film gitu, Turki besar karena film. Maka magnet rezeki besar karena film. Gitu. Itu yang ada dalam pikiran Ustadz sekarang. So artinya Ustadz berjuang, kalian berjuang. Gak akan pernah sedikit pun berhenti berjuang dari gitu ya, ngebebasin lahan ini, ngebangunnya pelan-pelan, ngebebasin jalanan sampai terkenal di Instagram ya kan. Kan perjuangan semua itu ya. Ya. Pelan-pelan gitu, perjuangan kita terus berjuang. Kalian menyaksikan perjuangan Ustadz, maka jangan berhenti, teruslah. Nanti di tengah jalan itu akan ketemu tuh TikTok, ketemu Instagram, ketemu YouTube, ketemu TV, ketemu macam-macam. Kalian akan ketemu yang kayak gitu-gitu tuh, dan kalian kayak singa lapar nih keluar nih. Halo, hati-hati ya, hati-hati karena singa juga bisa dikalahkan ya. Singa bisa dikalahkan. Ya. Kalian sudah punya bekal Al-Quran, jadikan Al-Quran ini masuk dalam darah kalian ya. Jantung kalian. Sholat taubat setiap hari sebisa mungkin, semampunya gitu ya. Maksimalkan sholat tepat waktu, Quran selalu dibawa, selalu murojaah ya. Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan menjaga kalian. Terakhir ya, ada logo kita ya. Logo kita kan kha ra nun itu ya. Logo Khairul Razikin ya. Kha mana tuh logonya? Itu depan ya. Itu yang warna biru tua itu kha ya, kha. Ada titiknya di atas. Biru muda atas ro, kha, ro. Terus yang bawah itu nun. Ya, nun sekaligus titiknya doublein nama yang atas. Kha, ro, nun. Setiap lihat logo ini, ingat-ingatlah bahwa saya pernah masuk di sebuah tempat yang berlogo ini. Kha, khair. Kalian harus selalu memilih yang khair saja. Karena Allah ciptakan lebah dengan lalat, mirip-mirip itu, hidup di tengah-tengah kita. Tapi apa yang diinginkan lalat? Ada sampah, ada kotoran, ada apa? Dia nemplok di situ. Itu lalat. Tapi lebah, matanya cuma mata lebah aja. Yang dilihat cuma kebaikan, khair. Dia udah nggak ngelihat yang lain, dia cuma ngelihat sari bunga, dia cuma ngelihat bunganya, dia ngelihat madu, dia ngelihat saripati, dia melihat gitu ya hal-hal yang baik. Itu yang dilihat oleh lebah. Jadi keluar dari sini, jadilah kalian mata lebah.
Jadilah kalian seorang khair. Mana khair? Mana khair? Mana khair? Itulah yang harusnya kalian hinggapi. Khair. Ya, siap? Siapnya kayak tentara gitu dong. Siap? Masya Allah. Ya. Khair. Jadilah mata lebah. Karena di luar sana nanti TikTok ada, ya, YouTube, Instagram, itu banyak lalatnya di situ. Tapi ada juga lebahnya, ada juga saripatinya, betul nggak? Maka kalian kalaupun melihat YouTube, melihat TikTok, melihat yang kalian lihat yang khairnya. Jadilah mata lebah. Kalian berada di sebuah pesantren yang selalu melihat semuanya baik, khair. Terus ra. Ra ini rezeki. Rezeki ini fokuslah dengan rezeki. Rezeki di magnet rezeki adalah keajaiban. Fokuslah, saya mau ajaib. Siapa mau ajaib katakan saya? Siapa mau ajaib katakan saya? Nah, itu rezekinya orang yang beriman adalah ajaib. Dalilnya banyak, ajabali amril mukminin, ya. Ajaib orang yang beriman itu, ya. Hidupnya ajaib, hidupnya rezeki aja, hidupnya rezeki. Hati-hati, dosa berarti besoknya kagak dapat rezeki gitu. Dosa sekali gitu ya, rezeki diambil 10. Ya, dosa 2 kali, rezeki diambil 100 gitu. Dosa 3 kali, ya, rezeki diambil 1000. Nah, itu kayak gitu tuh hitungan matematisnya tuh. Hati-hati. Maka fokusnya tuh sebelahnya nih mata lebah, sebelah sininya mata rezeki. Dahsyat gak tuh? Ya, mata lebah sama mata rezeki. Yang mana yang baik, mana ajaib, baik, mana ajaib, mana baik, mana ajaib, mana baik, mana ajaib. Itu aja udah. Baik ajaib, baik ajaib, baik ajaib, baik ajaib. Nah, kalau udah kayak gitu dapat nun. Nun di dunia berupa nafa. Apa nafa ini? Manfaat. Rezeki yang banyak. Ya, bisa juga nur. Dapatkan nur, dapatkan cahaya. Ya, insya Allah kalian dapatkan itu nun. Nun ini dia posisinya seperti tampungan. Makanya kan dia seperti nun ya. Ini subhanallah filosofis logo kita ini ya. Jadi seperti tampungan. Jadi nanti kalau kalian nampung rezekinya banyak nanti. Ya. Nafanya banyak nanti. Dapat kebaikan banyak, nurnya banyak. Gitu, nampung gitu. Cuma bukan peminta-minta, tapi tampungannya banyak. Di akhirat dapat naim, dapat surga. So itu ya, setiap kalian ingat, saya lulusan khairul razikin. Dan khairul razikin ini nama Allah. Ya, menyandang nama Allah dalam hati kalian. Ya Allah, aku pesantren di namamu, di tempat yang ada namamu di dalamnya, khairul razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka jadikan ya ini sebagai satu pattern, ya, sebagai sebuah jalur yang baik yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya jadikan kita sebagai ya jalur kayak kereta gitu, jangan sampai keluar dari jalurnya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan barokahnya untuk kita semuanya. Kita baca surat Ali Imran sama-sama ya. Ali Imran ayat 101 sampai 110. Gak usah buka Quran ya. Santri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad huziya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وأولئك هم الأسعدين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Ustaz titip ayat tadi biar menjadi bagian dari kehidupan kalian untuk menjadi tonggak dari peneguhan wisuda ini insyaallah.